Luar angkasa terkenal dengan suhunya yang ekstrem. Tanpa atmosfer untuk menghantarkan atau mengalirkan panas, suhu di sana bisa berubah drastis. Misalnya, sisi pesawat ruang angkasa yang menghadap matahari bisa menjadi sangat panas, sementara sisi yang terlindung bisa menjadi sangat dingin. Inilah sebabnya mengapa astronaut dan pesawat ruang angkasa memerlukan desain khusus untuk mengatasi kondisi ini. Bulan, yang tidak memiliki atmosfer yang signifikan, menjadi contoh utama dari suhu ekstrem ini. Saat matahari bersinar di permukaan bulan, suhunya bisa melonjak hingga lebih dari 100 derajat Celcius. Sebaliknya, sisi gelap bulan bisa turun hingga di bawah minus 150 derajat Celcius. Memahami kondisi ini sangat penting untuk penjelajahan luar angkasa. Para insinyur harus merancang peralatan yang dapat menahan panas yang intens dan dingin yang ekstrem. Harus dimarahin seperti itu, misi besar kuartain lagonan disangsi sebuah pentob. Matahari adalah sumber panas utama di tata surya kita. Energinya mendorong suhu di planet-planet dan di luar angkasa. Ketika sebuah objek terpapar sinar matahari di luar angkasa, objek tersebut dapat menyerap panas dalam jumlah yang signifikan. Hal ini menjelaskan mengapa astronaut memerlukan pelindung wajah dan pakaian pelindung saat bekerja di luar pesawat ruang angkasa mereka. Energi matahari didistribusikan secara tidak merata di luar angkasa. Area yang terkena sinar matahari secara langsung bisa menjadi sangat panas, sementara area yang terlindung tetap dingin. Hal ini menciptakan perbedaan suhu yang mencolok yang harus dikelola. Paparan langsung terhadap radiasi matahari inilah yang membuat pengendalian suhu menjadi aspek penting dalam desain pesawat ruang angkasa. Paparan sinar matahari yang terlalu lama dapat merusak permukaan dan menyebabkan pemuaian termal. Faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dalam pembangunan peralatan yang akan dikirim ke luar angkasa. Atmosfer bumi memainkan peran penting dalam mengatur suhu. Atmosfer bertindak sebagai penyangga, menyerap dan mendistribusikan kembali panas. Hal ini mencegah perubahan suhu ekstrem yang terlihat di luar angkasa. Atmosfer memungkinkan kehidupan dengan mempertahankan iklim yang layak huni. Atmosfer juga memerangkap panas melalui efek rumah kaca, menyediakan lingkungan yang relatif stabil. Tanpa ini, kehidupan di bumi akan menghadapi kondisi ekstrem yang serupa dengan yang ada di luar angkasa. Di luar angkasa, tidak ada atmosfer untuk menjalankan fungsi ini. Tidak adanya atmosfer inilah yang menyebabkan astronaut dan pesawat ruang angkasa mengalami kondisi yang keras. Atmosfer juga melindungi dari radiasi matahari yang berbahaya. Memahami peran atmosfer menyoroti tantangan hidup dan bekerja di luar angkasa. Luar angkasa itu dingin, terutama di area yang terlindung. Tanpa sinar matahari langsung, suhu bisa turun drastis. Hal ini karena tidak ada atmosfer untuk menahan panas. Ketika sebuah objek bergerak ke dalam bayangan, objek tersebut kehilangan panas dengan cepat. Di bumi, bahkan di tempat teduh, udara menahan kehangatan, tetapi di luar angkasa, tidak ada yang menahan panas. Hal ini menyebabkan suhu turun dengan cepat begitu sebuah objek berada di luar jangkauan matahari. Stasiun Luar Angkasa Internasional, atau ISS, memberikan contoh yang jelas. Sisi yang menghadap matahari bisa menjadi sangat panas, sementara sisi yang berada di tempat teduh bisa menjadi sangat dingin. Para insinyur menggunakan insulasi dan sistem pemanas untuk menjaga lingkungan yang stabil di dalam pesawat ruang angkasa. Tanpa tindakan seperti itu, dingin yang ekstrem bisa mengancam jiwa. Dingin di luar angkasa pada dasarnya adalah tidak adanya panas. Ketika tidak ada sumber panas, suhu akan turun ke tingkat yang sangat rendah. Hal ini karena panas tidak berpindah dengan mudah dalam ruang hampa udara di luar angkasa. Tidak seperti di bumi, di mana panas dapat bergerak melalui konduksi atau konveksi, luar angkasa mengandalkan radiasi. Dalam ruang hampa udara di luar angkasa, panas tidak ditransfer oleh udara atau air. Sebaliknya, panas harus berjalan sebagai radiasi elektromagnetik. Akibatnya, objek tanpa sumber panas internal akan mendingin dengan cepat. Pesawat ruang angkasa dan astronaut mengandalkan sistem pemanas internal untuk tetap hangat. Tanpa sistem ini, dinginnya bisa mematikan. Tidak adanya sumber panas adalah salah satu tantangan terbesar dalam penjelajahan luar angkasa. Benda-benda di luar angkasa mendingin dengan memancarkan radiasi termal. Proses ini melibatkan pelepasan radiasi inframerah.
Tidak seperti konduksi atau konveksi yang memerlukan medium, radiasi dapat terjadi dalam ruang hampa udara. Namun, ini adalah proses yang lambat dibandingkan dengan bentuk perpindahan panas lainnya. Radiasi adalah cara utama panas hilang di luar angkasa. Ketika sebuah benda memancarkan radiasi inframerah, benda tersebut kehilangan energi dan mendingin. Inilah sebabnya mengapa pesawat ruang angkasa dan satelit dirancang dengan bahan-bahan yang dapat mengelola radiasi termal secara efektif. Laju pendinginan bergantung pada emisivitas benda, atau seberapa baik benda tersebut dapat memancarkan radiasi. Bahan dengan emisivitas tinggi mendingin lebih cepat daripada bahan dengan emisivitas rendah. Para insinyur harus menyeimbangkan penyerapan panas dari matahari dengan kehilangan panas melalui radiasi. Sebuah mitos umum adalah bahwa manusia yang terpapar ruang angkasa akan langsung membeku. Namun, hal ini tidak sepenuhnya akurat. Meskipun luar angkasa dingin, proses pembekuan tidak terjadi secara instan. Radiasi termal adalah proses yang lambat, dan tubuh manusia memiliki panas dalam jumlah yang signifikan. Tanpa pakaian antariksa, seorang astronaut akan menghadapi ancaman langsung seperti dekompresi dan kekurangan oksigen. Tubuh akan kehilangan panas secara bertahap melalui radiasi. Pembekuan instan tidak akan terjadi, tetapi bahaya lain membuat paparan menjadi fatal. Kevakuman ruang angkasa juga menyebabkan cairan tubuh mendidih pada suhu tubuh. Penguapan yang cepat ini menyebabkan pendinginan, tetapi bukan pembekuan instan. Memahami realitas pembekuan di luar angkasa penting untuk representasi yang akurat. Pakaian antariksa sangat penting untuk melindungi astronot dari suhu ekstrem. Pakaian ini dirancang dengan beberapa lapisan untuk memberikan insulasi. Pakaian ini juga memiliki sistem pemanas dan pendingin untuk mengatur suhu. Pakaian antariksa melindungi dari panas dan dingin. Pakaian ini memantulkan radiasi matahari untuk mencegah panas berlebih dan menahan panas untuk mencegah pembekuan. Keseimbangan ini sangat penting untuk keselamatan dan kenyamanan astronot selama aktivitas di luar kendaraan. Pakaian ini juga menyediakan sistem pendukung kehidupan, termasuk oksigen dan pengaturan tekanan. Fitur-fitur ini sangat penting untuk bertahan hidup dalam ruang hampa udara di luar angkasa. Tanpa pakaian antariksa, seorang astronaut tidak akan dapat bertahan hidup dalam kondisi yang keras. Memastikan bahwa astronot terlindungi dari suhu ekstrem adalah prioritas utama dalam penjelajahan luar angkasa. Bulan menunjukkan suhu ekstrem yang mencolok di luar angkasa. Tanpa atmosfer untuk memoderasi suhu, permukaan bulan mengalami perubahan yang drastis. Selama siang hari di bulan, suhu bisa mencapai lebih dari 100 derajat Celcius. Pada malam hari, suhu bisa turun di bawah minus 150 derajat Celcius. Ekstrem ini adalah akibat langsung dari tidak adanya atmosfer di bulan. Tanpa atmosfer, tidak ada media untuk menahan atau mendistribusikan panas. Hal ini menyebabkan pemanasan dan pendinginan yang cepat berdasarkan paparan sinar matahari. Misi Apollo menghadapi tantangan ini. Modul dan pakaian bulan dirancang untuk menangani suhu ekstrem. Mempelajari bulan membantu kita mentangan penjelajahan luar angkasa. Perpindahan panas di luar angkasa beroperasi secara berbeda daripada di bumi. Dalam ruang hampa udara, konduksi dan konveksi tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, perpindahan panas bergantung pada radiasi. Hal ini membuat pengelolaan suhu di luar angkasa menjadi tantangan yang unik. Radiasi melibatkan emisi gelombang elektromagnetik. Benda-benda kehilangan panas dengan memancarkan radiasi inframerah. Proses ini lebih lambat daripada konduksi atau konveksi, sehingga memerlukan desain yang cermat untuk memastikan pengaturan suhu yang tepat. Pesawat ruang angkasa menggunakan bahan dengan sifat emisivitas tertentu untuk mengelola panas. Bahan-bahan ini membantu menyeimbangkan penyerapan dan kehilangan panas. Pengelolaan termal yang efektif memastikan keselamatan dan fungsionalitas pesawat ruang angkasa dan habitat. Luar angkasa adalah lingkungan dengan suhu ekstrem. Tidak adanya atmosfer menyebabkan pemanasan dan pendinginan yang cepat. Matahari memainkan peran penting sebagai sumber panas utama. Atmosfer bumi memoderasi suhu, sebuah fitur yang tidak ada di luar angkasa. Benda-benda di luar angkasa mendingin melalui radiasi termal. Proses ini lebih lambat daripada konduksi atau konveksi.
Mitos tentang pembekuan instan di luar angkasa dilebih-lebihkan, kenyataannya lebih kompleks. Pakaian antariksa sangat penting untuk melindungi astronot dari suhu ekstrem ini. Mempelajari pengaturan suhu di luar angkasa membantu kita mempersiapkan diri untuk penjelajahan. Pengelolaan termal yang efektif adalah kunci keberhasilan misi luar angkasa.